Kalau kita ngomongin perang panjang, yang kepikiran pasti perang dunia kan? Tapi, ada loh satu konflik dalam sejarah Eropa yang lamanya itu bikin perang dunia kelihatan kayak, ya cuma pertempuran singkat. Sebuah perang yang sering terlupakan, tapi justru ikut membentuk wajah Eropa modern. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Yap, Anda nggak salah baca, 116 tahun. Bukan pas 100 ya, tapi 116. Itulah durasi asli dari konflik yang kita kenal sebagai Perang 100 tahun. Coba deh bayangin, sebuah perang yang berlangsung lebih lama dari masa hidup kita, bahkan mungkin kakek buyut kita. Nah, biar skalanya lebih kebayang, kita bandingin langsung ya. Perang Dunia 1 dan 2, konflik-konflik yang kita tahu mengubah dunia modern, itu masing-masing cuma berlangsung sekitar 4-6 tahun. Sekarang, bandingkan dengan 116 tahun. Jauh banget kan bedanya? Skalanya bener-bener epic. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Gimana bisa? Perang yang umurnya lebih dari 1 abad ini kok jarang banget kita bahas. Nah, ini nih misteri yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, sebelum kita pecahin misterinya, kita harus tahu dulu dong fakta dasarnya. Anggap aja kita lagi buka berkas kasus perang 100 tahun ini. Siapa? Apa? Di mana? Dan yang paling penting, kenapa? Jadi, kita lihat rangkumannya ya. Perang ini terjadi antara tahun 1337 dan 1453. Yang bertempur itu dua raksasa Eropa waktu itu, Kerajaan Inggris melawan Kerajaan Prancis. Nah, pemicu utamanya apa? Ternyata, Raja Inggris mengklaim takhta Prancis. Ini pertaruhan politik tingkat tinggi yang akhirnya jadi pemicu perang selama lebih dari 1 abad. Nah, kita udah tahu dasarnya. Sekarang, ayo kita selami lebih dalam lagi. Gimana sih rasanya hidup di tengah-tengah konflik yang kayaknya nggak ada habisnya ini? Jawabannya, ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Pertama-tama, ada satu hal yang perlu kita luruskan nih. Ini bukan berarti perangnya non-stop selama 116 tahun. Bukan begitu. Ini lebih kayak serangkaian konflik brutal yang diselingi gencatan senjata. Kadang ada jeda damai yang lumayan panjang juga. Tapi kalau ditotal dari awal sampai akhir, permusuhannya itu ya membentang selama 116 tahun. Tapi buat rakyat biasa, ya jeda damai itu mungkin nggak terlalu terasa. Kebun mereka hancur, pajak perang makin mencekik, ekonomi naik turun nggak jelas. Dan seolah-olah itu semua belum cukup, di tengah-tengah perang ini datanglah wabah, maut hitam atau Black Death. Salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Bisa kebayang nggak sih penderitaannya? Tapi ya, di tengah kehancuran itu, perang justru sering memicu inovasi, terutama inovasi militer. Salah satu yang paling terkenal dari perang ini adalah English Longbow atau busur panjang Inggris. Dan ini bukan busur biasa loh, senjata ini benar-benar jadi game changer. Panahnya itu bisa menembus baju zirah ksatria Prancis dari jarak jauh. Jelas ini ngasih keunggulan besar banget buat Inggris. Ada beberapa momen kunci nih yang jadi titik balik. Di tahun 1346 di Crécy, terus di Agincourt tahun 1415, si Longbow Inggris ini nunjukin kedahsyatannya. Pasukan Inggris yang jumlahnya lebih sedikit bisa menang telak. Tapi, persis di antara kemenangan-kemenangan itu muncul musuh yang beda banget, wabah maut hitam. Wabah ini mengubah segalanya, demografi Eropa, dan tentunya arah perang itu sendiri. Setiap perang, seberapa panjang pun, pasti ada akhirnya. Nah, setelah 116 tahun pertumpahan darah dan intrik politik, bagaimana akhirnya konflik ini selesai? Dan apa warisan yang ditinggalkannya untuk dunia? Hasil akhirnya cukup telak. Pada tahun 1453, Prancislah yang keluar sebagai pemenang. Pasukan Inggris berhasil diusir dari hampir seluruh wilayah Prancis, mengakhiri klaim mereka atas tahta yang jadi pemicu perang ini lebih dari seabad sebelumnya. Jadi ini intinya, perang ini tuh lebih dari sekedar perebutan tanah. Dampaknya jauh lebih dalam. Perang ini memicu perubahan besar-besaran dalam struktur militer di seluruh Eropa. Dan yang mungkin lebih penting lagi, sistem feodal yang sudah bertahan ratusan tahun jadi melemah. Kekuatan para bangsawan lokal merosot, sementara kekuasaan raja dan negara jadi makin kuat dan terpusat. Bisa dibilang, ini salah satu langkah awal menuju negara bangsa modern yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang kita udah lihat skalanya, dampaknya, dan warisannya. Saatnya kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Pertanyaan yang jadi jantung dari pembahasan kita kali ini. Betul,
Kenapa sih konflik kolosal ini nggak dapat panggung yang sama dalam ingatan kita seperti perang-perang besar lainnya? Jawabannya, ternyata ada pada cara kita bercerita tentang sejarah. Jawabannya ternyata cukup sederhana. Pertama, karena sifatnya yang putus sambung, perang ini sering dilihat hanya sebagai serangkaian konflik kecil, bukan satu peristiwa besar yang berkelanjutan. Kedua, karena jeda-jeda damai yang panjang itu, buku-buku sejarah sering membaginya ke dalam bab-bab terpisah. Nah, ini nih yang tanpa sengaja menyembunyikan skala keseluruhannya yang mencapai 116 tahun. Tapi, jangan sampai salah ya. Kalau kita lihat sebagai satu kesatuan, ini adalah konflik terpanjang dalam sejarah Eropa sebelum era modern. Bayangkan, sebuah maraton peperangan yang menentukan nasib dua negara besar dan satu benua. Kisah Perang 100 tahun ini mengajarkan kita sesuatu yang penting. Bagaimana sebuah peristiwa sejarah raksasa bisa tersembunyi hanya karena cara kita membingkainya. Ini bikin kita jadi berpikir kan, sejarah penting apa lagi ya yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi terlewatkan begitu saja? Sesuatu untuk kita renungkan sama-sama.